Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Aryani dengan NIM 150161902027, mahasiswa Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum percobaan 8 yang berjudul osiloskop, di mana tujuan dari praktikum ini ialah: pertama, mahasiswa dapat melakukan kalibrasi internal osiloskop. Yang kedua, mahasiswa dapat membandingkan hasil pengukuran tegangan osiloskop dengan tegangan multimeter. Yang ketiga, mahasiswa dapat membandingkan hasil pengukuran frekuensi osiloskop dengan frekuensi multimeter. Yang keempat, mahasiswa dapat menyimpulkan hasil dari praktikum. Dasar teori praktikum ini ialah CRO merupakan singkatan dari Cathode Ray Oscilloscope, yaitu suatu alat instrumen atau alat ukur yang menggunakan prinsip dasar bintik-bintik elektron yang mengeluarkan cahaya sehingga dapat dilihat pada layar. Ketelitian alat ini sangat dapat diandalkan ya. Kegunaan dari CRO dapat dikatakan multiguna. Alat ini dapat digunakan untuk melihat bentuk gejala-gejala, mengukur tegangan puncak ke puncak, menghitung atau melihat beda fase, mengukur frekuensi gejala, dan lain-lain yang sangat diperlukan baik dalam pengetaian maupun servis pesawat radio maupun TV atau pesawat elektronik lainnya. Keistimewaan dari CRO ini adalah bahwa ia mempunyai sumber yang memancarkan elektron-elektron ke suatu tabir yang berpendar. Kalau dikenai elektron, arah gerak elektron ini dipengaruhi oleh suatu medan magnet yang berubah-ubah secara periodik seperti gigi gergaji yang sering dinamakan dengan tegangan gigi gergaji atau TGG. TGG ini dibentuk oleh suatu multivibrator yang berada pada CRO. Lalu, berikut ini adalah gambar dari osiloskop beserta bagian-bagiannya. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada tujuan dari praktikum ini, sehingga langkah yang dilakukan pertama adalah kita melakukan kalibrasi tegangan. Sebelum osiloskop dipergunakan untuk pengukur, maka terlebih dahulu harus dikalibrasikan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa besaran yang ditunjukkan oleh CRO adalah tegangan peak to peak, yang artinya tegangan dari puncak positif ke puncak negatif. Sedangkan besaran praktis dalam suatu efektif atau RMS, sedangkan besaran praktis dalam satuan efektif atau RMS, di mana 1 V peak to peak sama dengan 2 dikali 1,414 V efektif. 1 VP sama dengan 1,414 V efektif, di mana V efektif ini bernilai 0,707 V puncak. Lalu setelah itu kita akan lakukan simulasinya menggunakan Proteus ya. Nah, di sini saya akan memperlihatkan ketika kita merangkai simulasinya. Pertama adalah kita mencari dulu komponen-komponennya, yaitu V sumber, di mana kita mengetik Vsin. Lalu setelah itu kita mencari resistor. Setelah itu kita susun rangkaiannya seperti ini. Setelah rangkaian itu kita memasangkan wire. Setelah wire selesai dipasang, kita masukkan data-datanya, di mana Vsin saya menggunakan 380 dan frekuensinya 50, di mana resistornya bernilai 1 kilo ohm. Lalu kita memasukkan voltmeter yang dipasang secara paralel. Karena kita ingin membandingkan nilai dari pengukuran voltmeter dengan osiloskop, jadi kita juga memasang osiloskop ya. Setelah itu kita memasang ground.
ubah ke DC, channel C kita off kan, channel B kita off kan, channel D kita off kan. Lalu ini kita ubah ke 10. Lalu ini kita ubah ke 45. Terlihat ya. Nah, kita lihat dulu dari voltmeter ada 268. Lalu untuk mencari nilai dari div PP, kita menghitung kotak yang ditampilkannya ada ada 17 kotak ya. Kita masukkan ke dalam laporan 17 kotak. Lalu kita menggunakan volt div-nya tadi adalah 45 ya. Volt div-nya 45. Sedangkan yang ditampilkan pada voltmeter adalah 268. Seperti itu. Lalu setelah itu kita akan mencari nilai dari V puncak to puncak atau V peak to peak, di mana dengan menggunakan rumus volt div dikali dengan div VP P, sehingga diperoleh nilai dari V peak to peak-nya sebesar 765. Lalu setelah kita mencari nilai V peak to peak, kita mencari nilai V puncak, di mana nilai V puncaknya ialah dengan rumus V peak to peak dibagi 2, diperoleh hasilnya adalah 382,5. Setelah itu kita mencari V efektif dengan menggunakan rumus V puncak dikali 0,707, diperoleh nilainya adalah 270,42. Setelah itu kita mencari simpangan atau selisih antara yang ditampilkan oleh voltmeter dengan yang ditampilkan oleh oscilloscope. Jadi kita kurangkan saja nilai ini dari yang ditampilkan oleh oscilloscope, yaitu V efektif, dengan nilai yang ditampilkan oleh voltmeter, diperoleh simpangan sebesar 2,42. Begitu pula pada percobaan yang kedua dan yang ketiga. Lalu tadi kan kita sudah melakukan pengukuran menggunakan oscilloscope sekaligus melakukan perbandingan nilai dari yang terhitung oleh oscilloscope dan yang terukur oleh voltmeter. Setelah itu kita akan mengukur frekuensi ya. Kita akan melihat frekuensinya ditampilkan oleh oscilloscope dengan cara nih kita klik 2 kali visinya, terus kita ubah. Di sini saya akan menggunakan frekuensinya sebesar 80, lalu amplitudenya adalah 220. Setelah itu saya menggunakan resistor sebesar 900 ohm. Nah, setelah selesai kita run the simulation. Lalu seperti itu, channel C kita off, terus channel B kita off, channel D kita off. Ini kita ubah ke AC. Setelah itu kita menggunakan 2 ya, 2 mikrosecond. Ini kita ubah ke 10, dimana terlihat ya seperti ini tampilan untuk mencari frekuensi di oscilloscope. Seperti sebelumnya, kita mencari div-nya dulu dan T per div. Nah, T per div itu ini yang tadi kita ubah menjadi 2 milisecond. Itu adalah T per div. Lalu div-nya itu adalah jumlah dari kotak yang ditampilkan nih. Kotak yang ditampilkan. Ditampilkan dari satu gelombang itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Lalu kita masukkan datanya. Nah, setelah itu kita mencari nilai dari
T-nya. Nah, dari T-nya ini atau periode adalah menggunakan rumus periode per div dikali div, diperoleh hasilnya sebesar 12. Lalu kita mencari periode per sekonnya ya. Tadi kan kita masih dalam bentuk milisecond, sehingga diperoleh nilainya adalah 0,012 sekon. Lalu frekuensi itu menggunakan rumus 1 per periode, sehingga diperoleh nilainya adalah 83,3. Nah, setelah kita mendapatkan nilai frekuensi dari osiloskop dan frekuensi Hertz yang saya tentukan tadi itu kan 80 Hz kan. Nih 80 Hz seperti yang ditampilkan itu ada 80 Hz. Nah, sedangkan yang ditampilkan oleh osiloskop itu nilainya sebesar 83,3. Jadi terjadi persimpangan kan, hasil datanya tuh berbeda. Sehingga simpangan ini dicari dengan menggunakan selisih di antara frekuensi yang terhitung dengan frekuensi yang ditentukan tadi. Diperoleh simpangannya itu sebesar 3,33. Jadi berdasarkan praktikum yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa osiloskop ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Di mana kelebihannya ini, osiloskop ini memiliki tampilan yang pencahayaan yang sangat bagus. Jadi kita bisa melihat display dari osiloskop ini dengan bagus dari sudut manapun kan. Lalu kekurangannya itu ialah osiloskop ini sangat sulit untuk dilakukan pengamatan dari data yang terlihat ya, karena ketika kita ingin melihat data-data yang ditampilkan oleh osiloskop, kita itu harus memperhatikan div yang ditampilkan, lalu kita harus menggunakan volt div yang sesuai sehingga peak negatif dan peak positifnya itu benar-benar ada di garis ya. Jadi kita tuh harus memutar volt div-nya ini dengan tepat sehingga tidak melebihi garis atau kurang dari garis ya kan. Nah, lalu kita juga harus kan menghitung kotak yang ditampilkan mulai dari peak yang positif sampai peak yang negatif. Dan menurut saya hal ini sangat berpengaruh terjadinya adanya kesalahan pengamatan, karena bisa saja ketika kita melakukan perhitungan ini kita melakukan kesalahan pembacaan ya, atau bisa juga disebut dengan human error. Jadi kesalahan yang terjadi ketika melakukan perhitungan atau pengukuran menggunakan osiloskop ini sangat didominasi oleh kesalahan human error ya. Lalu selain itu dapat disimpulkan juga bahwa nilai yang ditampilkan oleh voltmeter itu merupakan V efektif, sedangkan yang ditampilkan oleh osiloskop ini merupakan V maksimal. Jadi itulah kenapa nilai yang ditampilkan oleh avometer dan yang ditampilkan oleh osiloskop itu berbeda, sehingga terjadilah simpangan. Jadi begitu kesimpulannya. Selain itu, kita juga dapat mencari rata-rata kesalahan dari praktikum yang telah dilakukan, di mana rata-rata kesalahan ini menggunakan rumus sama dengan kita jumlahkan kesalahan-kesalahan simpangan-simpangan yang kita peroleh, di mana simpangan pertama saya menghitung diperoleh sebesar 2,42, dan simpangan kedua itu sebesar 2,14, simpangan yang ketiga itu sebesar 1,42. Kita jumlahkan, itu hasilnya adalah 5,98. Lalu dibagi dengan jumlah dari data yang diperoleh. Nah, data yang diperoleh itu kan tadi ada 3 ya, jadi dibagi 3 sehingga kesalahan rata-ratanya itu sebesar 1,99. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.